Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini kita kuliah setelah ETS online kemarin ya. Beberapa hari yang lalu ada edaran dari rektor bahwa saya nggak tahu, kita pemakaian Zoom katanya dibatasi sekarang. Kalau boleh tahu dibatasinya maksudnya gimana ya Pak ya? Mungkin ada beberapa teman yang komplain gitu ya, karena ini kan Anda harus menggunakan data seluler gitu ya. Jadi kita dibatasi kalau tidak salah hanya 15-20 menit, dan itu pun tidak untuk setiap kuliah. Jadi ada beberapa kali mungkin kita akan kuliah asinkronus gitu, kita bisa lewat WA dan chatting segala macam gitu. Jadi kita tidak perlu bertemu di Zoom. Cuman saya sih pinginnya setiap kuliah ya paling enggak kita memang ketemu ya 10-15 menitan lah. Saya ingin mendengarkan langsung keluhan, respon dari Anda sehingga saya bisa tahu persoalannya sejauh mana gitu ya. Oke Pak. Oke. Baik Pak, baik. Selama ini saya enggak pernah ada komplain dari Anda, sehingga saya mikirnya sih so far so good gitu. Kecuali kalau memang Anda ada pertanyaan, respon gitu, saya akan mungkin kita akan diskusi lebih intens lagi. Oke, jadi ini adalah absensi online Anda. Anda bisa coba masukkan, itu yang pertama. Maaf Pak, saya coba masukkan tapi belum bisa. Belum bisanya memasukkan atau masuk ke presensi online-nya? Masuk ke presensi online-nya bisa, cuman waktu dimasukkan kodenya itu kayak balik lagi gitu Pak. Kak. Oke. Keluar bahasa komputer gitu? Enggak? Bahasa pemrograman? Enggak. Dicoba lagi aja, karena itu kodenya memang. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Oke, sebentar. Oke, ini masih sama dengan yang tadi. Coba di refresh lagi mungkin. Maaf Pak, masih belum bisa juga. Masih belum bisa ya? Iya Pak. Oke. Tapi buka My ITS, My Presensi bisa ya? Nggak masalah ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman Pak. Coba di anu aja. Oh, sorry. Ya, kalau dilihat ini memang aksesnya sampai 708 ya. Coba sebentar. Iya Pak, tadi Oh iya. Ya, sudah ya. expired. Ya. Oke, kalau ganti ini.
Udah bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke, sudah bisa. Ya. Oke, baik. Untuk ETS-nya kemarin ada yang ditanyakan barangkali? Saya belum koreksi semua, tapi sepertinya 100 semua ini nilainya. Amin, Pak. Amin. Oke. Ya, jadi saya yakin tidak ada yang ditanyakan karena memang soalnya gampang dan itu memang settingannya adalah close book. Tapi Anda kan bisa buka. Tapi anyway, saya sudah membahasnya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa buka di sini. Saya sudah upload untuk pembahasan soal ETS kemarin. Ya. Jadi Anda bisa buka di situ. Saya sudah bahas semua soal ETS kemarin. Kalau menurut saya sih tidak ada sesuatu yang di luar yang Anda pelajari. Jadi saya kira gampang dan memang settingannya kan kemarin mestinya close book, tapi kan Anda bisa baca referensi di luar gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan saya halo. Minggu depan akan saya bagikan nilainya. Kemudian untuk bab 4 itu kan materinya semua sudah saya upload di My ITS Classroom ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kemarin ada 5 file kalau tidak salah di situ. Jadi kita pertama mencari gaya magnet, ya kan? Oleh muatan bergerak. Kemudian oleh arus listrik, ya kan? Kemudian Anda juga bisa membaca slide untuk mencari besarnya B oleh beberapa jenis sumber, ya kan? Jadi B oleh kawat melingkar kalau di pusat, ya kan? B-nya sama dengan mu 0I per 2R, ya kan? Jadi sebenarnya sama aja dengan medan listrik kemarin, hanya saja kalau di medan listrik kemarin Anda menggunakan besaran epsilon 0, ya kan? Ini adalah permitivitas ruang hampa. Ini di listrik. Kalau di magnet Anda menggunakan besaran mu 0, ya kan? Ini di magnet. Prinsipnya sama persis, jadi ada oleh kawat melingkar, kemudian oleh kawat melingkar pada sumbu, ya kan? Anda kalau punya jari-jari R, kemudian di titik yang jaraknya X, Anda bisa mencari besarnya B, mu 0 I R kuadrat per 2 X kuadrat per R kuadrat pangkat 3/2 ya. Kemudian oleh kawat lurus dan segala macam. Kemudian Anda juga bisa menggunakan hukum Gauss.
Kalau di listrik kemarin Anda punya E dA sama dengan Q per epsilon 0. Ya. Kalau di magnet Anda punya B, ya kan? Kemudian dA sama dengan flux magnet. Atau Anda bisa tuliskan BdL sama dengan mu 0 kali I. Ya kan? Prinsipnya sama kayak di medan listrik kemarin. Jadi Anda bisa mencari dengan menggunakan persamaan seperti ini, atau Anda bisa menggunakan dengan menggunakan hukum Gauss. Di PPT-nya saya sudah berikan semua kemarin. Ya. Jadi kalau oleh kawat lurus, ya kan? Nah, ini Anda menggunakan dengan hukum Gauss, hasilnya akan sama kalau Anda mencari kalau menggunakan persamaan yang ini tadi. Ya. Kemudian soal-soalnya sudah saya coba berikan, meskipun sangat sederhana. Anda bisa coba kerjakan. Saya dulu sudah bilang mungkin sewaktu-waktu saya akan minta gitu ya. Pak, izin mau tanya, Pak. Oke, Mbak Michelle ya, kenapa? Saya kan nyoba beberapa soal yang di PPT-nya Bapak ya. Itu ada beberapa yang saya kurang tahu, Pak, maksud pertanyaannya gimana. Yang mana, Mbak? Yang pertama itu yang medan magnet itu, Pak, yang kan ada slide 7 sama slide 8. Oke, sebentar. Yang medan magnet ya? Yang slide 7 itu yang example 1, maksud pertanyaan yang B itu gimana ya, Pak? Slide 7 dan slide 8. Ini bukan? Iya, Pak. Oke. Jadi kan kita punya medan magnet sebesar 0,6 Gauss gitu ya. Kemudian arahnya ke bawah, iya kan? Dalam bidang arah utara. Jadi kalau Anda lihat dari gambarnya itu, dia ke arah ke bawah tapi bidangnya ke arah utara ya. Kemudian sudutnya 70 derajat terhadap horizontal. Kemudian ada muatan positif bergerak secara horizontal ke arah utara dengan kecepatan 10 megameter per second ya, atau 10⁻⁷ meter per second. Kemudian yang A diminta menghitung besarnya gaya magnet ya. Kalau itu kan tidak masalah ya, yang A ya. Iya. Yang A nggak masalah ya. Yang A ada masalah apa nggak yang A? Enggak, Pak. Saya bingung. B itu maksudnya gimana ya, Pak? Kalau yang B itu dinyatakan dalam vektor satuan. Jadi B-nya dinyatakan dalam vektor satuan. Oke, sebentar. Saya carikan, saya sudah coba. Oke. Sebentar. Nah, ini. Jadi kalau yang A kan Anda tinggal masukkan muatannya proton tadi
1,6 kali 10 pangkat 19, kemudian kecepatannya 10 pangkat 7 meter per second, ya kan? Kemudian B-nya tadi 0,6 Gauss, Anda jadikan Tesla. Nah, kemudian sudutnya 70 derajat. Ini kan ya, ketemu V-nya ini kan ya. Ini hanya besarnya saja. Kalau yang B itu Anda nyatakan dalam vektor satuan. Jadi kalau tadi ini B-nya adalah besarnya 0,6, sudutnya 70 derajat terhadap utara, ya kan? Berarti kan kita bisa nyatakan dia kalau dalam sumbu X itu vektor satuannya adalah I, ya kan? Kemudian kalau sumbu Y, vektor satuannya adalah J. Kalau sumbu Z, vektor satuannya adalah K. Ya. B tadi itu kan arahnya ke bawah, kemudian sebidang dengan utara selatan ya. Anda bisa membayangkan ini? Iya, Pak. Berarti kan sudutnya ini kan ya. Sudutnya ini dia terhadap sumbu X kan tidak bersinggungan sama sekali dia. Karena bidangnya adalah bidang utara selatan ini. Ya. Jadi B-nya adalah ke arah sumbu Y sama ke arah sumbu Z. Ya. Iya, Pak. Iya. Makanya di sini dituliskan B-nya adalah BYJ sama BZK. Karena ke arah X-nya kan sama dengan 0. Jadi Pak, mohon maaf Pak, saya motong Pak. Ya. Jadi itu ditulis vektornya itu yang pada bidang itu aja gitu. Karena kan yang bahasa itu hanya pada bidang Y sama bidang Z. Sedangkan dia nggak ada di bidang X. Atau gimana Pak? Ya, jadi besarnya B ini kan dia sebidang dengan ini kan arah utara selatan ini kan ya. Arah utara selatan. Iya Pak. Jadi kan dia hanya bersentuhan dengan sumbu Y yang ke arah north sama sumbu Z yang ke arah bawah. Ya kan? Iya. Yang Iya, ke Pak. arah X-nya kan tidak sama sekali. Jadi B-nya itu Anda harus membayangkannya gini. Ini seolah-olah kertas gitu ya, yang ada merah-merahnya ini. Jadi kertasnya itu terletak pada bidang utara selatan. Iya. Utara selatan. Jadi kan dia tidak ada kaitannya dengan sumbu X sama sekali kan ya. Iya Pak. Iya. Sedangkan B-nya ini terletak pada bidang tadi, sudutnya 70 derajat dari arah utara ini. Jadi B-nya adalah B cos 70 derajat yang ke arah Y, ya kan? Dan B sin 70 derajat yang ke arah down. Paham yang saya maksudkan? Paham Pak. Paham, Pak. Iya. Jadi ini bisa kita jadikan BY besarnya adalah B cos 70 dan BZ B sin 70 ya, atau B cos 30. Cos 20 ya. Kalau di sini kan dia pakai sin 70. Jadi ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y yang ini, yang depan ini. Kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu yang down, yang ke sini. Ini yang belakang ini. Makanya tandanya negatif kan, karena arahnya ke bawah. Yang ini. Iya. Ini kan arahnya ke bawah, sehingga
tanda negatif. Oke, sebentar. Ini. Jadi kalau kita gambarkan, jadi ini sumbu Z-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Kan seperti ini. Nah, tadi itu dalam bidang arah north, sub-north ini. Nah. Jadi dalam arah yang west east-nya, dia tidak ada sama sekali. Ini up down-nya. Jadi G-nya itu di sepanjang daerah sini, sebidang dengan arah utara selatan. Ya. Makanya ini ya, Pak. B cos 70 sebenarnya adalah arahnya ke sana kan ya. Ini kan di sini kan. Proyeksinya kan di sini. Iya. Sedangkan B sin 70 itu yang ke bawah ini. Tandanya negatif karena ke bawah. Ya. Oke. Jadi itu kemudian Anda tinggal masukkan. Kalau V-nya kan jelas dia kan dalam arah N ya. V-nya. V-nya kan berarti 10 pangkat 7 J. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Oke, jadi Anda tinggal masukkan V-nya dalam arah J, B-nya tadi dalam arah J dan K. Nah, Anda tinggal lakukan perkalian cross. Dulu di Fisika 1 kan di bab 1 ada perkalian titik dan perkalian silang kan ya? Iya, ada, Pak. Iya. Ya. Oke, jadi kita dapatkan besarannya ini, ya kan? Kalau J cross J kan sama dengan 0. Ya. J cross K sama dengan I, ya kan? Sehingga kita dapatkan ini. Ya. Makanya angkanya kan sama ini, hanya kalau di sini kita tahu arahnya. Kita tahu arahnya. Pak, kalau misalkan pakai arah yang cara dulu Pak, yang pakai saya lupa tangan atau apa Pak dulu Pak waktu kaidah tangan kanan. Bukan Pak. Yang mana? Yang waktu itu kalau salah ada tangan-tangannya Pak. Oh iya, kaidah tangan kanan. Kan ini kan, pakai kaidah tangan kanan. Ini. Bukan kayaknya Pak, waktu itu kita masih di bab medan magnet Pak. Medan yang elektron Pak. Yang medan listrik. Medan listrik. Gimana? Yang Anda ingat gimana? Jadi yang saya ingat itu kita cari dulu proyeksinya masing-masing dari dua sumbu, misalkan sumbu Y sama sumbu Z. Nanti sekan proyeksi terhadap sumbu Z per sumbu Y, nanti dapat sudutnya. Yang itu Pak. Oke, jadi ini diproyeksikan masing-masing terhadap sumbu Y sama sumbu Z. Iya Pak, nanti dapat nilainya masing-masing, terus nanti saya lupa sekan tangan sumbu. Itu arsikus tangan. Iya Pak, arsikus tangan itu Pak. Oke, ya saya paham maksud Anda. Itu karena vektornya hanya satu, ya. Kalau di sini kan kita melibatkan perkalian dua buah vektor antara B dan V. Ya kan? Kalau di bawah ini kan, nah ini kan sudah, kalau Anda mencari satu-satu juga bisa sebenarnya. Jadi kalau yang ini adalah yang sumbu Y saja, ya kan?
ini kan yang sumbu Y saja. Iya, Pak. Yang ini adalah sumbu YZ. Z-nya. Hanya saja V-nya dia tidak punya sumbu Z. Jadi V-nya adalah sumbu Z, B-nya sumbu Z. Yang ini V-nya sumbu Y, B-nya sumbu Y. Sama aja, Mas. Jadi, kalau yang Anda cari satu-satu, yang depan ini komponen Y-nya, ya kan? Yang belakang ini komponen Z-nya. Kemudian resultannya kan tinggal ini kuadrat ditambah ini kuadrat gitu ya? Iya, Pak. Nah, yang ini kan sudah 0 ini. J cross J itu kan sama dengan 0. Kalau cross itu kan pakai sudut sin theta kan ya? Iya, Pak. Ini J cross J, berarti kan sinnya sin 0. Nggak punya sudutnya dia. Ya, sinnya 0. Iya. Jadi hasilnya ini sama dengan 0. Oh. Yang belakang tinggal ini. Tinggal yang belakang saja ini. Kalau J cross K itu kan sama dengan I. Ada lagi yang masih belum paham? Saya masih ada yang nggak paham, Pak, tapi di file PPT yang lain. Ya, nggak apa-apa. Yang mana? Untuk yang file PPT setelahnya itu ada yang soal di slide 4 sama slide 7. Sebentar. Slide 4 sama slide 7. Oke, bukan ini berarti ya. Sebentar. Oke, ini. Ini, Mbak. Iya, Pak. Itu untuk yang C sama D itu apa sama ya, Pak, maksudnya? Oke, sebentar. Jadi kita punya kawat melingkar dengan jari-jari 5 cm, ya kan? Banyaknya ada 12 lingkaran gitu ya. Oke. Kemudian dialiri arus 4 ampere. Oke. Jadi yang A itu kan berarti di pusat ya? Iya, Pak. Nah, kemudian yang B Oke, ada yang ditanyakan lagi barangkali? Sudah cukup. Ya. Oke, jadi sekali lagi karena kita keterbatasan media gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya kuliah online lebih enak. Hanya saja mungkin kendala kita adalah di jaringan. Kadang jaringannya tidak stabil atau mungkin ya sinyalnya agak bagus gitu. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kuliah online lebih enak. Oke, jadi semua materi sudah saya upload di MyITS. Anda bisa pahami satu-satu. Ya. Yang bab 4 saya sudah upload semua. Jadi ada medan magnet, kemudian induksi magnet oleh beberapa bentuk kawat,
ada Gauss. Jadi saya kira sudah cukup untuk Anda belajar mandiri gitu. Kemudian saya juga sudah upload untuk bab 5 induksi magnet di pertemuan yang ke-21 ini, ya. Jadi Anda juga bisa lihat di sini. Semua file PDF saya lengkapi dengan contoh soal sederhana. Jadi kalau Anda mau mencoba silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Untuk EAS kita nanti minggu ke-16 sesuai dengan jadwal. Ya. Minggu ke-16 babnya bab 4, 5, 6 ditambah 1 soal dari bab sebelumnya. Oke. Ada komentar atau yang ditanyakan barangkali sampai sini? Berarti EAS-nya sekitar tanggal 19 ya? Sesuai dengan jadwal. Jadi kalau tadi sebentar. Agak lama buka filenya ini. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini, sebentar. Ini tanggal fisika tanggal 11 Mei. Halo, Anda bisa mendengarkan saya? Iya, Pak. Jadi fisikanya tanggal 11 Mei. Iya, Pak. Artinya kalau tidak salah ini sesuai dengan jadwal di awal. Kita kuliah sampai sekitar pertengahan Mei kan memang.
Untuk jamnya sesi yang berapa? Ini sebentar. Kelas 28. Jamnya kayaknya sesuai dengan jam kuliah mungkin. Ini. Kelas 28. Oke. Jam 9. Jadi sesi 2 kalau Anda lihat di sini. Ya. Jadi kelas 28 kan ini kan ya. Kita kan kelas 28 ya. Jadi kelas 28 tanggal 11 Mei jam 9. Sesi 2. Oke, ada lagi komentar atau yang ditanyakan barangkali? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk kelas online ini apakah ada asistensi juga Pak? Iya, jadi kemarin saya minta asisten yang lama kan saya diganti, itu saya minta diganti. Nah, baru kemarin saya dapat asisten baru. Nanti Anda akan diasisteni oleh asisten yang baru ini. Baik Pak. Untuk waktunya kira-kira sudah terjadwal apa menyusul gitu Pak? Ya, kita masih negosiasi untuk waktunya ya. Mungkin saya pinginnya sih kalau nggak minggu ini, ya minggu depan nanti ada asistensi. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa asistensi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, untuk Mas Imawan nanti saya kirimkan tugasnya ke WA-nya Mas Imawan ya. Ya Pak, baik Pak. Oke. Yang lain ada komentar, pertanyaan barangkali? Oke, kalau tidak ada, tadi absensi online sudah, materi Anda bisa pelajari. Kalau ada yang tanyakan silakan ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, kecuali kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri saya cukupkan sampai di sini ya. Jaga kesehatan. Kita tidak tahu kondisi seperti ini mau berapa lama. Yang penting jaga kesehatan ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.